main di bidang otomotif sih, tapi melihat Bapak sukses, saya mengikuti jejak Bapak. Kalau dulu itu kan saya itu pengen sepeda motor kan, sama Bapak ya udah kalau pengen sepeda motor ya petik aja kopi sendiri. Ternyata hasilnya itu bisa buat beli sepeda motor. Pencatatan kita juga kurang lengkap, manual sih, pakai buku gitu. Jadi tidak bisa mengontrol pengeluaran dan pemasukan kita. Kita ngegarap kebun dari orang tua, dikasih kebun gitu kan. Sama suami mau nggak ikut tani. Terus kata dia ya udah mau. Jadi ya akhirnya kita mau jadi ikut petani kopi. Soal pencatatannya itu ya, nota-nota itu saya kumpulin, sokok kocak-kacir, dan nulisnya di buku, di mana-mana gitu kan. Jadi kita kan nggak tahu ini keluarnya kemana, dapatnya gimana. Setelah pendidikan saya ngikutin kerja di proyek-proyek. Udah lama saya kerja di proyek-proyek, ada rasa jenuh nih. Saya berpikir kembali, ini lahan orang tua ini cukup lumayan luas. Orang tua sendiri menggarap pun udah kayaknya nggak mampu lah, udah sepuh, udah tua. Jadi ingin rasa hati itu dari dalam itu, biarlah saya nerusin aja lah. Mudah-mudahan ada perubahan dari hasil yang pertama setelah saya garap. Untuk pembongkaran kopi, ini ada sedikit perdebatan dengan keluarga lah. Nah, ini dari keluarga ini agak menentang dengan sikap saya untuk membongkar kebun, ikutin proyek Kopi Plus tadi. Dengan Tupang Sarinya, program kebun yang baru untuk bikin kebun demoplot. Karena itu lahan yang ada, tinggalan orang tua, saya tinggal mengurusnya aja kok harus dibongkar. Kalau untuk dulu dan sekarang, tanaman dari orang tua, basis atau pokoknya dia di kopi. Satu batang kopi, tapi dia banyak tunas yang dipelihara. Mungkin bisa 6, 7, 8 untuk satu batang kopi. Dengan perhitungan mereka itu semakin banyak batang, semakin banyak juga buahnya. Tapi dalam kenyataannya nggak ada hasilnya sama sekali. Cuman banyak batangnya aja. Saya dari kecil sering diajakin kebun, itu bahkan dari seusia kelas 4 SD. Terkadang sempat ngiri sama teman sering main gitu kan, kita nggak pernah diajakin, nggak pernah main. Berkat orang tua seperti itu mendidik anaknya. Akhirnya saya bisa bertani, pengen lebih tahu tentang bertani. Kendala dari penghasilan kebun kita kan setahun sekali. Terkadang kopi belum bunga udah dimakan, kita ambil untuk beresin utang-utang. Akhirnya kita mencari uang tambahan, ada orang nyuruh, kita kerja tempat orang lain. Kadang mupuk, nyemprot, ya miwil, bawa hasil kopi, bisa dikatakan ngojek, metik kopi, bahkan garuk. Seperti itu terus. Nggak cukup untuk makan berapa bulan, nanti ngutang lagi. Berarti kan petani cuma gitu-gitu aja. Kelompok Tani Mekarjaya dulu dimulai dari sebuah organisasi dengan pertanian, temanya seperti itu. Terus berjalan sesuai keadaan lingkungan, kondisi kebutuhan juga sih. Kita membentuk suatu organisasi yang berkelanjutan. Dulu banyak yang pengen mendirikan sebuah kelompok tani sih. Sekitar 40 orang, sekarang tinggal 25. Tentunya dari 25 anggota yang berbeda karakter nih ya, mempunyai satu tujuan yang berbeda-beda ya. Jadi ya mungkin berbeda pendapat itu mungkin salah satu alasan bagian mengundurkan diri dari kelompok. Pernah berpikir seperti itu sih, kok dari petani itu setelah menghasilkan kopi kok dijual gitu-gitu aja ya. Yang diinginkan sih ingin mengelola kebun sesuai kebutuhan ini, terutama dengan keadaan kebun, kondisi kebutuhan kebun yang masih gitu-gitu aja, tentang pengolahan lahan, perawatan batang, dan peningkatan hasil kebun. Kan Project Kopi Plus sekarang alhamdulillah ada aplikasinya, agak keren dikit lah. Di aplikasi itu kita ada perencanaan, kalender pemupukan, harusnya pemupukan itu di bulan apa sih yang paling bagus.
Kalau petani itu lihat cuaca, oh ini cuacanya bagus, ini cocok ini buat potong rumput ini. Nah, kita bisa atur seperti itu. Kemudian kalau sama Bapak, Pak, ini penghasilan kita hari ini, tahun ini langsung ada grafiknya. Bisa ada keterangannya langsung sih. Jadi Bapak mudah mengetahuinya. Di aplikasi tersebut ada panduan juga berkebun yang baik seperti apa, pencatatan. Kemudian di situ ada pemetaan kebun, titik koordinat juga ada. Proyek Kopi Plus itu belajar tumpang sari. Kita belajar tumpang sarinya itu buat keseharian rumah tangga. Kopi itu ada kebanggaan tersendiri, kita foto, kemudian kita uploadlah ke sosial media. Petani itu mudah sih, enak, belajarnya enak. Seperti bos lah, kita tetap bisa bagi waktu kan, tetap kumpul-kumpul temen, tetap bisa ikut suatu organisasi. Secara nggak langsung kita melestarikan kebudayaan Indonesia lah. Ruang tanam, jarak tanam kopinya 2 kali 3 meter. Nah itu bisa Ya, saya bisa ngerasain sih yang tadinya saya biasa-biasa ini, setelah saya ngikutin proyek ini kan, saya ngerasa seneng lah gitu kan, happy lah. Nah terus kalau dari manajemen ke rumah pencatatan, sangat penting banget soalnya kalau misalkan ada orang nanya, gimana gini, ya saya kasih tahu harus catat dengan baik, dengan detail gitu ya, biar bisa paham. Jadi buat pencatatan itu harus seimbang dengan hasil dari manajemen kebun juga. Katanya mau nggak ikut kelompok tani, katanya gitu kan. Ya udah, kata kita kan mau kan. Akhirnya ya saya ikut juga kan ke situ. Jadi diajakin ya bercocok tanam gitu. Ya kita belajar bareng-bareng, misalkan ke kebun ya. Kita sama-sama bareng metik itu dengan secara rapi dan bagus gitu kan. Bisa paham dan mengerti kan kalau cara nyetiknya lebih bagus, ntar kedepannya kita bisa buat ada penambahan hasil lagi. Kita nanam sayuran, lengkap lah kayak cabai segala macam lengkap gitu. Ya kalau pas lagi harganya bagus ya alhamdulillah kita buat uang kasnya banyak. Kalau pas lagi sayurannya kurang, ya kita tambahannya bikin keripik. Jual pisang, keripik pisang gitu, masuk ke warung gitu. Kita modal berapa gitu dicabut kan, modalnya berapa, terus pembagian berapa anggota tadi habis berapa, yang sisanya masuk ke uang kas. mereka diiris dulu. Saya sama suami saya kan pembagian kerja. Kalau misalkan suami saya nyemprot, sayanya bisa nyetek kan gitu. Kalau misalkan mupuk, saya juga ikut bantu buat nambah pupuknya. Suami saya yang buat ngegali tanahnya gitu. Biar kita kompak gitu. Jadi saling ngerti lah. Akhirnya ya ketemunya kita alhamdulillah happy lah gitu. Seandainya kita di kebun butuh nyulam, kita nggak beli. Bikin pembibitannya kopi, lada, sama cabai. Ya alhamdulillah kita mau nanam ada polybag sendiri. Sisanya kita jual untuk menambah hasil kebutuhan. Bisa menanam tumpang sari, lada, dan cabai. Untuk tahun ini bisa memenuhi untuk kebutuhan waktu 6 bulan. Sambil menunggu untuk hasil panen kopi. Mengikuti demo plot tadi, Kopi Plus tadi, ini sangat bagus lah dengan konsep tanaman tersusun dengan rapi lah, dengan jarak tanam tertentu masing-masing jarak tanam. Untuk perawatannya sendiri pun sangat mudah lah. Dari segi hama, obat-obatannya kita dikasih tahu nih, permasalahan kopi sendiri kita dikasih tahu dari tim agrinya, jadi udah sangat beda lah. Jadi dalam berkebun ini selalu ada pencatatan untuk keluar masuknya. Jadi setelah kami mengikuti proyek Kopi Plus, kami lebih mengerti tentang pengolahan hasil panen kopi, yaitu tentang penjemuran dan roasting kopi. Roasting manual dulu itu ya sebelum ada modern,
Kami menganggapnya roasting manual itu hanya untuk kebutuhan diri sendiri aja. Kalau untuk produk ya mungkin kurang menarik. Kami bisa mengajarkan kepada kelompok-kelompok tani lain tentang manajemen kelompok itu, ya kita bisa belajar bareng-bareng lah, karena syaratnya kelompok itu harus terregistrasi nih ya, terutama ya, karena kita lebih terkoordinasi gitu. Punya keinginan gitu kan nanam vanili tadi biar ada hasilnya ke depannya itu kan lebih meningkat lagi buat tambah-tambahan tadi. Anak-anak suka sih kalau lihat saya lagi ikut nanam-nanam, ikut juga anak-anak bantu mah gini-gini ya ikut. Cita-cita sama bapaknya kan pengen anak-anak kami kan bisa jadi orang sukses gitu kan, bisa membanggakan kedua orang tua. Makanya kita semangat buat menjadi petani kopi biar hasilnya lebih banyak. Kalau untuk kopi yang sekarang ini, saya udah menghasilkan kopi. 17 bulan itu udah ada yang siap petik merah saya ini. Suatu mukjizat mungkinlah bagi saya sendiri ini. Ini kebun percontohan, semua harapan saya untuk dicontoh lah bagi petani-petani yang lewat di kebun saya ini. Jadi kalau ada mereka mau tanya tumpang sarinya, dari ladanya ataupun dari kopinya, ya saya bantu sebisa saya. Dengan demo plot saya ini, ya saya harus mengejar ini target saya. Kita harus punya target untuk pohon kopi sendiri, berapa target kita harus kejar, kita bersama-sama harus maju dari kopi itu sendiri. Petani-petani juga harus punya target biar kita sama-sama maju berkembang dengan menanam kopi. Biasanya saya upahan bekerja tempat orang lain, alhamdulillah sekarang untuk tahun ini bisa memberi lapangan usaha untuk orang lain. Kita mau nanam, kita jangan punya kebun satu bidang. Seenggak-enggaknya 2 apa 3 bisa untuk memberi manfaat untuk keluarga. Kita bisa memberikan bosorong Jawa ajang mas, lahan usaha untuk anak. Dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti pembuatan produk gitu. Dengan adanya legalitas itu kita lebih tersupport atau bisa tersupport dari pihak pemerintah itu dengan adanya program-program sesuai kebutuhan para petani yang bisa dikelola dan dikembangkan oleh anggota-anggota lainnya. Karena itu sangat membantu juga untuk para petani yang ingin membangun sebuah usaha-usaha di bidang pertanian. Dengan harapan saya di kelompok Tani Mekarja ini ya ingin terus berkembang, tidak hanya sebatas ini saja. Kami ingin lebih berkreasi, berinovasi, menciptakan suatu wadah-wadah usaha gitu yang bisa bermanfaat bagi anggota kami. Selain itu bisa menambah pendapatan para anggota kami dan meningkatkan perekonomiannya, dan terutama bekerja sama dengan pihak pemerintah dan swasta supaya bisa saling mensupport agar pertanian kita ini lebih maju dan lebih baik lagi ke depannya. Dari kita belajar itu penghasilan kita meningkat. Alhamdulillahnya kita juga bisa ngasih ke orang tua. Kita berkebun itu asik, enak, terus menjanjikan juga. Kita bosnya gitu loh, enaknya petani seperti itu.